Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kembali lagi kita akan belajar matematika masih bersama Ustadzah Ria. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, jangan lupa anak-anak persiapkan terlebih dahulu ya buku paket, buku tulis, dan alat tulis kalian masing-masing. Baiklah, sudah siap anak-anak hebat? Alhamdulillah sudah ya. Sekarang kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar di pagi hari ini. Amin. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika masih pada bab 1 ya, yaitu tentang pecahan. Hari ini Ustadzah Ria akan belajar bersama anak-anak, yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, kita mulai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat ya anak-anak hebat semuanya. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak buka buku paket halaman 7. Kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama, kita akan belajar membandingkan pecahan. Yang pertama yaitu menggunakan gambar. Nah, dari sini untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, anak-anak perhatikan luas bagian gambar yang diwarnai. Nah, dari sini anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar lingkaran yang paling kiri. Nah, yang diwarnai hijau itu sebagai pembilangnya. Kita hitung bersama-sama ya, ada berapa? 1, 2. Nah, dan penyebutnya didapat dari anak-anak perhatikan satu lingkaran penuh itu dibagi menjadi berapa? Ya, betul sekali, dibagi menjadi 4. Itu artinya pecahannya yaitu 2/4. Selanjutnya, gambar lingkaran sebelahnya. Kita hitung bersama-sama lagi. Gambar yang diarsir atau diwarnai hijau tadi sebagai pembilang. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, ada 3. Anak-anak perhatikan. Satu lingkaran penuh itu dibagi menjadi berapa? Iya, ada 4. Artinya pecahan yaitu 3/4. Nah, dari gambar tadi dihasilkan pecahan 2/4 dan 3/4. Dari sini kita bisa membandingkan ya anak-anak. Karena penyebutnya sudah sama semua 4. Atau dibaginya 4 semuanya tadi satu lingkaran, kita lihat yang atas ada 2 dan 3. Itu artinya 2/4 lebih besar dari 3/4 atau 2/4 lebih kecil dari 3/4 anak-anak. Ya, betul sekali. 2/4 lebih kecil dari 3/4. Sekarang kita lanjutkan pada gambar sebelah kanan. Di sini ada satu lingkaran yang dibagi menjadi 2.
Nah, bagian yang diwarnai hijau ada berapa? Ya, betul sekali ya, kita hitung 1. Nah, itu artinya pecahannya yaitu 1/2. Untuk gambar lingkaran di sebelahnya, satu lingkaran penuh itu dibagi berapa anak-anak? Coba dihitung. Betul sekali, dibagi menjadi 3. Nah, dan yang diwarnai hijau ada berapa? Kita hitung ya. 1. Itu artinya pecahannya yaitu 1/3. Setelah seperti ini, kita bandingkan 1/2 dan 1/3. Ya, betul sekali. 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Itulah cara membandingkan pecahan menggunakan gambar. Sekarang kita lanjutkan pada buku paket halaman 7 ya, masih pada buku paket halaman 7, yaitu membandingkan pecahan. Nah, yang kedua dengan cara menggunakan garis bilangan pecahan. Anak-anak perhatikan garis bilangan pecahan di bawah ini ya. 1/2, kita akan membandingkan 1/2 yang Ustazah Ria beri lingkaran warna hijau. Kita bandingkan dengan pecahan 1/3. Nah, coba anak-anak amati. 1/2 itu terletak di sebelah kanannya 1/3 atau di sebelah kirinya 1/3? Iya, betul sekali. 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3. Perbandingannya berarti 1/2 kita bandingkan dengan 1/3. Karena 1/2 terletak di sebelah kanannya 1/3, itu artinya 1/2 lebih besar dari 1/3. Selanjutnya kita akan membandingkan pecahan 2/5 yang Ustazah Ria beri lingkaran warna pink. Kita bandingkan dengan 5/8. Nah, di sini karena 2/5 terletak di sebelah kiri dari 5/8, itu artinya 2/5 lebih kecil dari 5/8. Yang ketiga, kita akan membandingkan pecahan 3/6 yang Ustazah Ria beri lingkaran warna kuning. Kita bandingkan dengan pecahan 4/8. Ayo sekarang anak-anak amati 3/6 dan 4/8. Ya, 3/6 dan 4/8 itu terletak sejajar atau lurus. Itu artinya 3/6 sama dengan 4/8. Nah, anak-anak, untuk membandingkan pecahan dengan garis bilangan, perhatikanlah letak dua pecahan yang akan kita bandingkan. Yang pertama, pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya. Pecahan yang ada di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kirinya. Itulah tadi anak-anak cara membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan pecahan. Selanjutnya, kita akan membandingkan langsung kedua pecahan. Anak-anak buka buku paket halaman 8. Cara membandingkan dua pecahan secara langsung yaitu
Yang pertama, ketika penyebut kedua pecahan itu sama, kita bandingkan langsung nilai pembilangnya. Dan yang kedua, ketika penyebut kedua pecahannya itu berbeda, caranya samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan. Nah, agar anak-anak lebih memahami, yuk disimak contoh dari Ustazah Ria. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita sudah membandingkan pecahan menggunakan gambar dan garis. Sekarang kita akan melanjutkan membandingkan pecahan secara langsung. Anak-anak buka pada buku paket halaman 8. Nah, kita lihat pada papan tulis ya anak-anak. Di sini ada soalnya yaitu 3/6 dan 5/6. Nah, anak-anak, kita lihat angkanya. Di sini penyebutnya sudah sama. Penyebutnya berapa anak? Iya, betul sekali, yaitu penyebutnya adalah angka 6. Angka 6 di sini dinamakan penyebut, yaitu yang di bagian bawah. Sedangkan yang di bagian atas, yaitu 3 dan 5, itu dinamakan pembilang. Jadi, ketika penyebutnya sudah sama, kita membandingkannya dengan cara membandingkan pembilangnya. Kita lihat pembilangnya yaitu angka 3 dan 5. Nah, dari sini kita bandingkan ya anak-anak. 3 itu lebih kecil daripada 5 atau 3 lebih besar daripada 5. Coba anak-anak perhatikan, kira-kira lebih kecil atau lebih besar ya? Ya, betul sekali. Angka 3 itu lebih kecil daripada angka 5. Itu artinya perbandingannya yaitu 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Seperti ini ya anak-anak. Ustazah ulang lagi ya. Jadi cara membandingkan ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya. Seperti contoh yang ada pada papan tulis ini tadi, 3/6 dan 5/6. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya yaitu 3 dan 5. Kita peroleh hasil akhirnya 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Itulah tadi contoh membandingkan pecahan jika penyebutnya sudah sama. Sekarang kita masuk pada contoh B. Anak-anak perhatikan di papan tulis. Contoh di sini yaitu 3/4 dan 2/3. Coba anak-anak bandingkan contoh yang A dan yang B. Kira-kira perbedaannya apa ya? Iya, tepat, betul sekali. Kalau contoh yang A tadi penyebutnya sudah sama, sedangkan contoh yang B ini penyebutnya yaitu belum sama. Penyebutnya pada contoh B ini yaitu 4 dan 3. Nah, ketika kita ingin membandingkan suatu pecahan dan penyebutnya belum sama, itu artinya kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita cari penyebut atau angka berapa ya yang bisa dibagi dengan angka 4 dan 3. Ya, angka berapa kira-kira? Angka 10 kah? Bukan ya, angka 10 tidak bisa dibagi dengan angka 4 dan 3. Ya, tepat sekali, yaitu angka 12. Nah, harus sama ya, kita samakan di sini, yaitu sama-sama angka 12. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita bagi dengan penyebut yang ada di atasnya. Artinya 12 dibagi dengan 4. Ustazah Ria bagi tanda seperti ini ya. Artinya ini dibagi 12 dibagi 4 itu adalah berapa? Ya, betul sekali. 12 dibagi 4 yaitu 3. Ustazah Ria tulis di atas bagi ini ya anak-anak. Nah, setelah dibagi seperti ini, hasil
bagian ini tadi, anak-anak kalikan dengan pembilangnya yang ada di sini. Nah, seperti ini. Setelah dibagi tadi, lalu anak-anak kalikan dengan pembilangnya. Artinya 3 dikali dengan 3 yaitu 9. Seperti ini. Lalu selanjutnya 12 kita bagi lagi dengan penyebut yang ada di atasnya, yaitu angka 3. 12 dibagi dengan 3. Berapa 12 dibagi dengan 3? Ya, betul, yaitu angka 4. Ustazah Lia lingkari seperti ini ya. Ini adalah hasil pembagian dari 12 dibagi dengan 3. Setelah seperti ini, lalu sama seperti tadi, kita kalikan dengan pembilangnya. 4 dikali dengan 2 yaitu 8. Nah, inilah hasil akhirnya. Setelah seperti ini, barulah kita bandingkan 9 per 12 dan 8 per 12. Karena sudah penyebutnya sama, itu artinya kita bisa membandingkan. Kita lihat pembilangnya ya, 9 dan 8. 9 itu lebih besar dari 8 atau 9 itu lebih kecil dari 8? Ya, betul. 9 lebih besar dari 8. Itu artinya hasil akhirnya yaitu 9 per 12 lebih besar dari 8 per 12. Itulah tadi cara membandingkan suatu pecahan ketika penyebutnya tidak sama. Tadi caranya yaitu kita samakan dahulu penyebutnya. Itu tadi anak-anak penjelasan dari Ustazah Tia. Cara cepat membandingkan dua pecahan berbeda penyebut adalah dengan perkalian silang. Anak-anak perhatikan ada pada buku paket halaman 8. Nah, di sini ada pecahan 3/4 dan 2/3. Kita kalikan silang. Itu artinya 3 dikali dengan 3 dan 4 dikali dengan 2. 3 dikali 3 hasilnya 9. 4 dikali 2 hasilnya 8. Kita bandingkan, 9 itu artinya lebih besar dari 8. Jadi 3/4 lebih besar dari 2/3. Nah, perhatikan juga bahwa 3/4 dikalikan dengan 1 itu artinya sama dengan 3/4 dikali dengan 3/3. Sama dengan 3 dikali 3. Begitu juga dengan penyebutnya, kita kalikan dengan 3. 4 dikali 3 sehingga hasilnya 9/12. 2/3 dikali dengan 1 itu artinya 2/3 dikali dengan 4/4 menghasilkan 2 dikali 4 dan 3 dikali 4. Hasilnya yaitu 8/12. Sehingga cukup bandingkan hasil perkalian pembilangnya saja atau hasil perkalian silangnya. Nah, itulah tadi anak-anak cara cepat membandingkan dua pecahan yang berbeda penyebut. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang mengurutkan pecahan. Anak-anak perhatikan pada papan tulis. Di sini Ustazah Lia memiliki contoh soal, yaitu yang pertama 7/12, 5/12 dan 11/12. Nah, di sini kita akan mengurutkan pecahan tersebut dari yang terkecil. Langkah pertama anak-anak perhatikan terlebih dahulu penyebutnya. Oke, di sini penyebutnya sudah sama semua ya, yaitu angka 12. Kalau penyebut sudah sama, itu artinya kita tinggal melihat dari pembilang, yaitu
angka 7, angka 5, dan angka 11. Dari 3 angka ini kita urutkan dari yang terkecil. Angka berapa kira-kira? Ya, betul sekali, yaitu 5/12 yang paling kecil. Selanjutnya 7/12 dan yang terakhir yaitu 11/12. Nah, jadi anak-anak, ketika kita mengurutkan pecahan dan penyebutnya itu sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya 7, 5, dan 11. Dari pembilang itu kita urutkan dari angka yang paling kecil. Itulah tadi contoh mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Contoh yang kedua, kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Sekarang anak-anak perhatikan pada papan tulis. Di sini contohnya yaitu 1/2, 5/8, dan 3/4. Coba anak-anak amati apa perbedaan contoh yang pertama tadi dan contoh yang kedua ini. Ya, betul sekali. Di contoh pertama itu penyebutnya sudah sama semuanya. Dan di contoh yang kedua ini penyebutnya tidak sama, yaitu ada 2, 8, dan 4. Itu artinya langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sekarang kita samakan bersama-sama ya. Nah, kira-kira angka berapa yang bisa dibagi dengan angka 2, 8, dan 4? Coba anak-anak pikirkan terlebih dahulu angka berapa kira-kira. Atau bisa juga anak-anak lihat dari ketiga angka ini. Adakah dari ketiga angka ini yang bisa kita jadikan penyebut? Ya, betul, yaitu angka 8. Ustazah, boleh nggak penyebutnya itu angka 4? Tidak boleh. Kenapa? Karena angka 4 tidak bisa dibagi dengan 8. Nah, jadi kita gunakan angka 8 sebagai penyebutnya ya. Setelah seperti ini, sama seperti cara yang di awal tadi. 8 kita bagi dengan 2. 8 dibagi dengan 2 yaitu 4. Saya tinggal di sini ya. Setelah dibagi seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita kalikan. 4 dikali dengan 1 yaitu 4. Yang kedua, 8 dibagi dengan 8 yaitu 1. 1 dikali dengan 5, ya betul, yaitu 5. Dan yang terakhir, 8 dibagi dengan 4 yaitu 2. Bisa dikali ya. Setelah dibagi sama seperti tadi, kita kalikan. 2 dikali dengan 3. 2 dikali 3 berapa ya? Oke, betul, yaitu 6. Nah, setelah seperti ini, barulah kita bisa mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Setelah penyebutnya sudah sama, kita samakan dan kita urutkan bersama-sama ya. Angka berapa yang paling besar di sini anak-anak pecahannya? Ya, betul. Yang pertama yaitu 6/8. Yang pertama yang ini ya, 6/8. Selanjutnya yang besar lagi yaitu angka 5/8. Dan yang terakhir yaitu 4/8. Nah, inilah jawaban akhirnya. Ini ya. Selanjutnya, ini kita juga bisa mengurutkan angka yang di atas ini dari jawaban yang di bawah ini. 6/8 itu adalah hasil dari 3/4. Ustazah lihat taruh di atas ini ya. Nah, jadi
Jawabannya adalah yang paling besar, yaitu angka 3/4. Didapat dari mana? Dari ini tadi, 6/8 itu adalah hasil dari 3/4 yang tadi sudah kita samakan menyebutnya. Lalu yang kedua yaitu angka 5/8. Dan yang terakhir yaitu 1/2. Nah, inilah tadi anak-anak cara mengurutkan pecahan dari yang terbesar ketika penyebutnya tidak sama. Itu artinya anak-anak harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, barulah anak-anak bisa mengurutkan bilangan atau pecahannya. Itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pada penugasan ya anak-anak. Tugas anak-anak hari ini yaitu mengerjakan latihan 3 halaman 9. Yang pertama, nomor 1. Nomor 2, bagian C, E, H, dan K. Nomor 3, bagian A dan C. Nomor 4, bagian B dan F. Dan yang terakhir, nomor 5. Itulah tadi tugas anak-anak pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak hebat. Alhamdulillah, pembelajaran matematika pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa ya anak-anak, apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini dipelajari lagi di rumah. Dan jangan lupa juga tugas dari Ustazah Ria dikerjakan di rumah sebagai latihan anak-anak semuanya. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nahtatim tarsana bi qiraatil hamdalah wa doa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak, sebelum Ustazah Ria memberikan salam kepada anak-anak semuanya, Ustazah Ria ingin mengingatkan, karena ini masih pandemi, jangan lupa ya anak-anak tetap di rumah saja, makan makanan yang bergizi, selalu menjaga kesehatan, selalu mencuci kedua tangan setelah berkegiatan, memakai masker ketika keluar rumah, dan tidak berkerumun. Kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Kita tutup ya, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak kelas 4 semuanya pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Dadah.